atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini Selasa 20 April 2021 dalam acara sidang skripsi. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan yang kami hormati Dewan Penguji 1 Bapak Dr. Syamsul Hidayat MAG dan selaku penguji 2 Bapak Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam skripsi saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Fatmawati, NIM K140153. Pagi ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Karakteristik Pendusta Agama dalam Surat Al-Ma'un. Studi komparasi antara tafsir Asy'arawi dan tafsir Al-Misbah. Poin yang pertama yang melatar belakangi saya menulis penelitian ini yaitu yang populer berkembang di masyarakat bahwa pendusta agama itu adalah orang yang tidak sholat, orang munafik ataupun orang kafir. Ternyata di dalam surat Al-Ma'un ini dinyatakan bahwa orang yang sholat pun bisa masuk dalam kategori pendusta agama jika memang dia sholat karena riya. Bahkan orang yang tidak mau menganjurkan dan memberi pertolongan juga masuk dalam kategori pendusta agama. Alasan saya memilih kitab tafsir Asy'arawi dan Al-Misbah yaitu karena itu sesuai dan cocok dengan penelitian saya. Karena yang bersifat sosial kemasyarakatan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana penafsiran mengenai karakteristik pendusta agama dalam surat Al-Ma'un menurut kitab tafsir Asy'arawi dan kitab tafsir Al-Misbah. Yang kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan antara penafsiran kedua mufassir tersebut. Metode penelitian, jenis penelitian yaitu kepustakaan, objek penelitian yaitu kitab tafsir Asy'arawi dan kitab tafsir Al-Misbah, itu dari sumber utama, yang dari sumber penunjang yaitu skripsi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, teknik analisa yaitu menggunakan metode komparasi. Karakteristik pendusta agama menurut kitab tafsir Asy'arawi dan kitab tafsir Al-Misbah. Yang pertama, karakteristik pendusta agama menurut kitab tafsir Asy'arawi yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu kadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang kedua, karakteristik pendusta agama menurut kitab tafsir Al-Misbah. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah beliau mengelompokkan menjadi dua. Ayat 1 sampai 3 dijelaskan bahwa mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memperlakukannya dengan baik, demikian pula yang tidak menganjurkan memberi pangan kepada orang yang butuh merupakan orang-orang yang menistakan agama dan hari pembalasan. Ayat 4 sampai 7 menekankan akan kecelakaannya orang-orang yang lalai akan salatnya itu. Karena kelelehan itu menunjukkan bahwa keadaan mereka tidak berbeda dengan mengingkari agama dan hari pembalasan. Buktinya adalah sikap riya dan keengganan mereka membantu orang-orang yang butuh. Memasuki bab 4 yaitu analisa komparasi penafsiran karakteristik pendusta agama dalam surat Al-Ma'un. Persamaan penafsiran karakteristik pendusta agama dalam surat Al-Ma'un berdasarkan kitab tafsir Asy'arawi dan kitab tafsir Al-Misbah. Makna kalimat yad'u'ul yatim dalam tafsir Asy'arawi yaitu menghardik anak yatim, sedangkan dalam tafsir Al-Misbah
mendorong dengan keras ataupun mencakup segala penganiayaan yang tidak bersahabat. Makna kalimat wala yahuddu ala tu'almi miskin dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, bahwasanya terkadang manusia memiliki pengaruh sedangkan dia tidak memiliki apa-apa. Maka selama memiliki pengaruh, walaupun tidak punya, paling tidak dia menggunakan lisannya untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mengajak yang mampu untuk membantu fakir miskin. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah, yaitu mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun, paling sedikit dianjurkan memberi pangan kepada orang miskin. Makna kalimat fawailul lil musallin dalam tafsir Asy-Sya'rawi yaitu maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Dan begitu juga dalam tafsir Al-Misbah, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Yang selanjutnya, makna kalimat alladzina hum an salatihim sahun dalam tafsir Asy-Sya'rawi yaitu dia telah melupakan kedudukan salatnya, melupakan kepasrahan di depan Tuhannya. Menurut tafsir Al-Misbah, kecelakaan tertuju kepada orang-orang yang lalai tentang esensi dan makna tujuan salat. Makna kalimat alladzina hum yura'un dalam tafsir Asy-Sya'rawi, kamu berbuat untuk dilihat makhluk. Dalam tafsir Al-Misbah, melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk pujian dan popularitas. Sedangkan perbedaan penafsiran karakteristik pendusta agama dalam surat Al-Ma'un berdasarkan kitab tafsir Asy-Sya'rawi dan kitab tafsir Al-Misbah ada dua, yaitu tentang asbabun nuzul. Dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi dijelaskan kisah Abu Jahal yang memukul anak yatim dan mematahkan tangannya, atau kisah Abu Sufyan saat dia musyrik yang mencaci maki anak yatim, atau Abul As bin Wa'il, atau Umar bin Al-Aid. Dalam tafsir Al-Misbah, bahwa ada seorang yang siapa dia, apakah Abu Jahal atau Al-As ibnu Walid atau Al-As ibnu Walid. Yang suatu ketika seorang datang meminta untuk diberi meminta sedikit apa itu? Sebentar Ustaz. Meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak memberinya, bahkan dihardik dan diusir. Makna kalimat wa yamna'unal ma'un yaitu menurut kitab tafsir Asy-Sya'rawi itu barang berguna, sedangkan dalam tafsir Al-Misbah sesuatu yang kecil dan dibutuhkan. Kesimpulannya cukup mungkin waktunya habis. Ya. Kemudian pada kesempatan pertama kami persilakan ke Ustaz Samsul untuk menyampaikan masukan dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Pram, ini di Ponorogo atau di mana Pak? Ponorogo, Ustaz. Di Ponorogo. Ponorogo ya. Baik. Mbak Fatmawati posisi di mana ini? Jember, Ustaz. Jember. Jembernya mana? Di Jember Selatan. Mana? Jember Selatan. Jember Selatan. Ya. Jember Selatan mana? Ustaz Samsul ini aslinya Jember, Mbak. Saya juga Jember Selatan. Temuan ini. Wuluhan Ustaz. Oh, Wuluhan. Okay. Saya
Saya Ambulu ke timur. Oh, iya. Dekat itu. Hanya sekitar 6-7 kiloan. Iya. Mbak Fatmawati angkatan tahun 2000 2014 Ustaz. 2014 berarti sekarang memasuki tahun ke 6. 6. 6 lebih. 7. Ya. 6 atau 7. Ya. Yang penting tidak melebihi tidak lebih dari 7 ya. Kalau 7 kurang masih oke. Nah, Ya, lebih dari 7. Ya, bagaimanapun ya, barakallahu fikum. Diucapkan selamat kepada Mbak Fatmawati sudah menyelesaikan karakteristik pendusta. Karakteristik pendusta agama. Nah, ini yang diangkat karakteristik pendusta, tapi kok motonya la tahzan innallaha ma'ana, itu apa? Hubungannya moto dengan judulnya ini. itu untuk memotivasi diri Ustaz. Tapi judul moto itu bagusnya ada kaitannya dengan judul ya. Moto itu bagusnya ada kaitannya dengan judul. Baru mungkin yang tidak terkait dengan judul, kalau ada moto kedua boleh. Tapi moto satu saja yang berhubungan dengan judul. Misalnya kalau yang diangkat ini Al-Ma'un, mungkin ada ayat yang lain di luar Al-Ma'un yang berdekatan. Saya seperti yang tadi juga yang Mbak Alfianita tadi tentang metode penelitian itu kalau studi pustaka kok saya lebih memandangnya bukan objek penelitian ya, tapi sumber penelitian, sehingga nanti ada sumber primer, ada sumber sekunder. Kayaknya yang ujian yang dulu-dulu sudah begitu ini kok. Jadi objek penelitian. Objek penelitian itu lebih bagus kalau penelitian lapangan ya. Kalau penelitian lapangan mungkin objek penelitian, bahkan ada yang menyebut bukan objek tapi malah subjek. Subjek penelitian, artinya sasaran yang diteliti itu tidak sekedar sebagai sasaran, tapi dia diberlakukan juga sebagai subjek. Nah, maka kalau ini bagusnya sumber penelitian. Nanti mungkin Pak Fajar gimana ini? Ya. Ada sumber primer, ada sumber sekunder kan gitu kan? Sudah. Nah ini sumber primernya kan tafsir 6. Asy-Sya'rawi dan tafsir Al-Misbah. Ya. Saya kira judul sudah oke. Ini di dalam bab 3 itu yang menampilkan bab 2 ya, bab 2. Bab 2 yang membahas tentang gambaran umum tafsir Sya'rawi dan Al-Misbah itu. Antara uraian tentang Sya'rawi dengan Al-Misbah itu kisi-kisinya berbeda itu. Kalau di Sya'rawi ada pengantar, ada penutup. Ketika Al-Misbah nggak ada pengantarnya, hanya penutup saja. Kenapa begitu? Oh itu satu pengantar dan satu penutup. Gimana? Satu pengantar dan satu penutup Ustaz. Enggak, yang di mana? Di Sya'rawi ada penutupnya. Di Al-Misbah ada penutupnya, tapi Al-Misbah nggak ada pengantarnya. Kalau satu pengantar satu penutup, harusnya penutup di tempatnya
Sya'rawi nggak ada, Oh, na'am. ya kan? Iya. Jadi 21 pengantar, 22. Nah ini kan juga seolah-olah ini mengantarkan Sya'rawi aja. Yang di bab 2 Ustaz ya? Ya, Itu yang di bab 2 ya Ustaz? ya bab 2. Ini pengantar 2.1 ini mengantarkan Sya'rawi dan Al-Misbah atau mengantarkan Sya'rawi saja? Semuanya. Gimana? Semuanya Ustaz. Semuanya. Nah sekarang itu ada 227. Itu penutup. Nah, Ustaz. Itu kan berarti hanya menutup Sya'rawi saja. Nah. Ya, menutup semua. Nah harusnya kalau menutup semua ini dihilangkan yang 227 ini. Sehingga nanti mungkin urutannya 21 oke. Kemudian berarti nanti 24 ya. Oh jadi harusnya tutup. Ya. Penutup semuanya nanti 2.4 gitu. J. Ya Pak Sultan ya. J. Ini ada salah. Jadi yang 2.27 itu dihilangkan. Ya. Cuman di dalam isinya gimana? Halaman 15. Iya. Kita cek halaman 15. Ini salah. Ini harusnya di akhir. Ya. Jadi 227 itu tidak. Ini disatukan nanti ya. 227 disatukan diakhirkan menjadi 2.4 ya. 2.4 penutup ya. Biar apa namanya? Pola pikirnya pas gitu. Sistematika berpikirnya. Jadi penutup yang halaman 15 2.27 nanti disatukan dengan halaman 25 menjadi, atau mungkin halamannya nanti berubah ya, 2.4. Jadi menutup semuanya. Kalau yang awal mengantarkan semua Sya'rawi dan Al-Misbah, maka 2.4 menutup baik Al-Sya'rawi maupun Al-Misbah, mungkin bisa agak diringkas sedikit gitu ya, diringkas. Tadi saya ingin melihat, saya tadi hanya mendengar sekilas ya, dan melihat di paparan itu, di PPT. Kalau karakteristik pendusta agama menurut Sya'rawi kok tadi hanya menjelaskan apa tadi, alladzi yad'ul yatim wa la yahudu, itu kok hanya mengulang ayatnya. Kenapa tidak ada pandangannya Sya'rawi sendiri seperti apa karakteristik pendusta itu? Tadi lo di PPT tadi lo. Di PPT-nya Mbak Fatmawati tadi. Yang ini ya, Pak? Itu yang kan cuman padzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu. Ini kan ayatnya saja itu. Nah, Ustaz. Nah, itu harusnya ada penjelasannya. Gimana? Kan itu hanya menyebut ayat itu, wala yahudu ala ta'ala miskin. Berarti kan dia seolah-olah Sya'rawi tidak melakukan apa-apa gitu. Gimana Mbak Fatmawati? Oh ya Ustaz, itu saya sebutkan di yang analisa Ustaz. Yang dianalisa komparasinya. Ya, jadi itu apa namanya? Misalnya tadi alladzi yad'ul yatim itu kalau Sya'rawi yad'ul yatim itu apa sih? Kalau
Al-Misbah apa kan gitu kan. Nah, Ustaz. Jadi tidak, mungkin kalau di skripsinya halaman berapa ini? Kalau di sini mungkin sudah ada apa namanya. Jadi di paparan pun harusnya memberikan penjelasan ya di paparan di PPT itu. Jangan sampai seolah-olah menganggap Sya'rawi nggak melakukan apa-apa nanti ya. Jadi padahal Sya'rawi ini tokoh yang sangat penting dan banyak dirujuk tafsirnya itu. Saya lihat banyak penelitian tentang Sya'rawi ini, tafsir Asy-Sya'rawi. Nah, ini kan untuk membandingkan ini melihat persamaan dan perbedaannya. Kenapa ada ketika Mbak Fatmawati bisa menyebutkan persamaan antara Pak Quraisy dan Pak Sya'rawi ini ya. Kira-kira kenapa itu mereka berdua memiliki kesamaan dalam menafsirkan tertentu ya. Kenapa itu terjadi persamaan? Apa karena latar belakang ilmunya sama atau bagaimana? Padahal kan Pak Quraisy orang Indonesia meskipun belajar ilmu Al-Quran tafsir itu di Mesir ya, di Mesir. Kalau Sya'rawi dari mana Sya'rawi? Dari Mesir juga enggak? Dari Mesir. Dari Mesir juga. Apa karena mungkin marojiknya mereka sama enggak? Dari analisa. Gimana? Dari analisa. Ya. Dari gimana? Dari analisa bagaimana? Jadi langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan itu pertama menentukan tema penelitian. Terus yang kedua menentukan ayat yang dikaji. Mengeluarkan penafsiran antara kedua mufassir tersebut. Setelah itu membandingkan penafsiran antara kedua mufassir tersebut, yang terakhir menyimpulkan, Ustaz. Yang terakhir apa? Menyimpulkan. Menyimpulkan. Hasil analisa. Kan dua orang ini memiliki latar belakang daerahnya jelas beda ya, beda negara, beda budaya. Nah, perbedaan negara, perbedaan budaya, perbedaan mungkin pendidikan itu apakah tidak mempengaruhi ketika orang itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran meskipun mungkin belajarnya di tempat yang sama misalnya, kan bisa jadi beda itu. Nah, ketika terjadi kesamaan itu kira-kira disebabkan oleh apa? Karena cara penafsiran antara Syekh As-Sa'rawi dan Syekh Quraisy Shihab itu sosial kemasyarakatan, Ustaz. Jadi kan gini loh, itu kan kalau itu misalnya yang nomor 3 itu ya, kesamaan nomor 3. Fawailul lil musallin. Itu kan kalau terjemahnya diterjemahkan ya memang sama ya. Celakalah orang yang sholat atau kecelakaan bagi orang yang sholat. Itu kan terjemah bahasa Indonesianya antara Sya'rawi, kan Sya'rawi bukan orang Indonesia, dia nggak menerjemah ke dalam bahasa Indonesia, dia menguraikan dalam bahasa dia seperti apa gitu. Kemudian Al-Misbah kan orang Indonesia jelas, maka kecelakaanlah bagi. Nah, itu kan secara bahasa memang otomatis sama gitu. Tapi celaka menurut Sya'rawi bagaimana, celaka menurut Al-Misbah gimana? Mestinya itu mungkin yang perlu diurai gitu.
Kalau cuman terjemahnya itu apakah Sa'rawi menerjemahkan seperti itu? Kalau Pak Kores mungkin begitu. Gimana Mbak Fatma? Jadi ini masih problematis ini ya. Jadi kepersamaan penafsiran pendusta agama yang nomor 3 tentang makna kalimat fawailul lil musallin. Kan misalnya wail itu kemudian ada yang menerjemahkan neraka wail. Wail itu celaka. Tapi ini celaka yang bagaimana itu mungkin yang akan lebih bagus. Mungkin nanti bisa ditemukan sama juga, tapi bisa jadi berbeda gitu. Maka perspektif berpikirnya Sa'rawi bagaimana, perspektif Al-Misbah atau Pak Kores itu bagaimana, ini yang perlu. Tapi kalau ini kan cuma terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya semuanya sama gitu. Ini yang belum ketemu menurut saya itu. Persamaannya itu di mana itu belum ketemu itu. Karena hanya terjemahan dari fawailil musallin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi itu nanti tolong dicermati lagi ya. Jadi makna wail yang sesungguhnya bagi orang sholat itu kalau Sa'rawi gimana, kalau Misbah gimana, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Bisa masuk dalam kategori yang persamaan, bisa masuk dalam kategori yang perbedaan. Tapi kalau cuma seperti itu, belum ketemu itu. Saya belum melihat. Kalau dikatakan sama, apa iya? Kalau dikatakan beda, apa iya juga kan gitu. Karena ini hanya jangan-jangan yang menerjemahkan hanya Mbak Fatmawati gitu. Atau mengambil terjemahnya Kementerian Agama atau mengambil terjemah yang lain ya, itu belum merupakan temuan penelitian yang apa ya, yang menggigit ya itu ya. Nah kemudian seperti yang dikomentari oleh Pak Fajar untuk yang Mbak Alfianita tadi, itu di masih bab 2 juga, yang gambaran umum karakteristik pendusta itu mungkin bagus juga kalau dilarikan ke bab 3 saja ya. Jadi bab 2 itu khusus untuk membahas gambaran umum saja. Gambaran umum tafsir Sa'rawi dan tafsir Al-Misbah tentang tema kajiannya tentang karakteristik pendusta dimasukkan di bab 3 saja. Dimasukkan di bab 3. Ini saya kira yang tadi disampaikan Ustadz Fajar ke Mbak Alfianita juga begitu sama. Jadi supaya tidak apa. Memang orang membaca bab 2 judulnya kan gambaran tafsir Sa'rawi dan Al-Misbah. Jadi yang dibaca ya itu saja. Sa'rawi itu keunikannya apa, Al-Misbah keunikannya apa itu. Bab 3 baru bicara tentang karakteristik pendustanya. Jadi ini dilarikan ke bab 3. Nanti kalau yang 226 itu dilarikan ke bagian 3, bagian ke Sa'rawi, sedangkan yang 236 masuk ke Al-Misbah. Ya. Kemudian tadi saya lihat di rumusan masalah itu kitab tafsir As-Sa'rawi namanya memang kitab tafsir As-Sa'rawi gitu ya namanya, nama kitab tafsirnya. Nama kitab tafsir Sa'rawi itu namanya memang kitab tafsir As-Sa'rawi gitu ya. Di tertulisnya demikian sih. Ya? Tertulisnya demikian. Karena memang aslinya bahasa lisan
baru kemudian sama muridnya dituliskan yang Kalau ini tersampaikan. kan judulnya disebutkan tafsir khawatir asy-Sya'rawi ya. Haula Al-Qur'an, Haul Al-Qur'anil Karim. Itu kan nama tafsirnya. Kemudian disingkat menjadi tafsir Sya'rawi gitu ya. Nah, tapi di dalam rumusan masalah itu kan harusnya konsisten ya. Jadi menurut kitab tafsir Sya'rawi dan kitab tafsir Al-Misbah harusnya begitu ya. Halaman 3 itu, Mbak. Halaman 3. Rumusan masalah itu yang nomor 1, bagaimana penafsiran karakteristik pendusta agama dalam surat Al-Ma'un menurut kitab tafsir Asy-Sya'rawi dan kitab tafsir Al-Misbah, harusnya begitu. Biar kalau Sama. ini kitabnya ya, yang keduanya juga kitabnya, jangan orangnya. Kalau orangnya semua. Menurut namanya Sya'rawi itu siapa? Mutawali Sya'rawi ya? Mutawali Sya'rawi ya? Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi. Ya. Misalnya menurut Muhammad Mutawali Sya'rawi dan menurut Muhammad Quraisy Syihab gitu. Kalau orangnya. Kalau menurut tadi lebih bagus kalau orangnya, Kalau orangnya. Maka tadi yang Alfianita tadi mungkin judulnya diringkas saja, langsung fitnah menurut tafsir Al-Maraghi gitu saja. Daripada dalamnya 2 kali. Kalau yang tadi itu saya kira saya agak melompat-lompat, kadang ke belakang, kadang ke depan. Saya kira saya cukupkan dari saya. Jazakumullah khairan Ustaz Samsul. Kemudian berikutnya kami persilakan Ustaz Fajar Pramana untuk memberikan arahannya. Oh, masih mute Ustaz. Masih mute, Pak. Suara Ustaz Belum Fajar di unmute. Oke, siap. belum dihidupkan. Mohon di ini ya. Screenshotnya di unstop dulu. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngasih bimbingan apa uji Ustaz Sultan? Kasih bimbingan aja ya. Bimbingan tapi dikasih nilai Ustaz. Kan dikasih nilai. Siap. Saya kira sama ya, tadi berlaku. Tadi apa yang saya sampaikan pertama itu berlaku umum ya, nanti sebagai evaluasi kita ya. Pertama, sebenarnya kaitannya dengan teknik penulisannya hampir semuanya sama. Nanti tolong ditulis ya. Saya pengen agak langsung ke substansi aja. Balik ini. Coba antum ilustrasikan secara sederhana. Antum tuh mau ngapain kira dalam penelitian itu? Kaitannya dengan judul apa? Karakteristik penafsiran. Ya, silakan. Coba antum ceritakan ke saya. Karakteristik penulisan. Nih, kan ada komparatifnya. Sederhana aja dibuat di antum cerita aja. Antum tuh mau ngapain kira-kira? Terus Ya itu Ustaz, untuk mengetahui penafsiran karakteristik pendusta agama dalam surat Al-Ma'un menurut Syekh Asy-Sya'rawi dan Syekh menurut Syekh Asy-Sya'rawi dan Syekh Quraisy Syihab Ustaz. apa yang menarik dari tafsir Asy-Sya'rawi sama tafsir Al-Misbah itu? Tidak menggunakan tafsir yang lain gitu kira-kira.
Karena yang sesuai Ustaz dengan penelitian ini. Corak tafsirnya yaitu memiliki kesamaan Ustaz. Sisi kualitas, apa sisi bahasa, apa sisi bagaimana? Dari corak penafsirannya, apa yang menyamakan? Apa yang agak sedikit menyamakan tadi apa? Jawaban saya yang pertama tadi, sebenarnya dituangkan dalam latar belakang. Ya. Terus yang kedua ini, apa yang antum katakan hampir ada persamaan corak penafsirannya antara tafsir As-Sa'rawi dengan tafsir Al-Misbah? Dari segi bahasa Ustaz. Oh gitu. Oke. Berarti untuk menganalisa persamaan perbedaan tadi, antum gunakan apa ketika sama-sama menjelaskan surat Al-Ma'un tadi? Dari segi bahasanya. Halo? Dari segi penafsirannya juga, Ustaz. Nah. Itu yang harus konsisten di situ. Selain penafsirannya apa? Penafsiran sama bahasa, Ustaz. Oke. Ketika antum ingin membandingkan ya kedua tafsir ini secara sederhana, apakah antum ingin melihat mana yang lebih baik, apa mana yang lebih komprehensif, atau mana yang lebih mampu menjelaskan, ya itu apa yang antum jadikan dasar? Atau tujuan antum membandingkan tuh konteksnya untuk mencari sisi lebih baik, apa lebih komprehensif, lebih lengkap, atau lebih mampu lebih menjelaskan, ya misalnya tafsir As-Sa'rawi itu lebih bisa menjelaskan dibanding tafsir Al-Misbah ketika bicara tentang surat Al-Ma'un, atau yang mana menurut Anda? Ya, mendapatkan penjelasan yang menyeluruh, Ustaz, dari kedua tafsir tersebut. Oke. Lebih komprehensif mana antara As-Sa'rawi sama Al-Misbah? Kan itu bandingkan. Nah, Ustaz. Nah, ya mana yang lebih komprehensif mana? As-Sa'rawi. Ya, bisa dijelaskan. Gambarannya kayak apa? Untuk mengatakan bahwa As-Sa'rawi lebih lengkap, lebih komprehensif daripada Al-Misbah. Itu antum bahas di mana? Untuk mengatakan bahwa As-Sa'rawi dan Al-Misbah itu lebih lengkap As-Sa'rawi, itu di bab mana penjelasannya? Oh, saya tidak menjelaskan tentang itu, Ustaz. Makanya tadi lo bandingkan tadi lo, katanya itu di bab 4 Ustaz perbandingan. 3 atau 4? Halo? Iya, Ustaz. Perbandingan itu di bab 4, Ustaz. Kita ulang lagi ya. Ya. Antum kan ingin membandingkan antara tafsir Al-Sa'rawi dengan Al-Misbah. Terus saya kan nanya, dalam konteks apa antum membandingkan tafsir Al-Sa'rawi dengan Al-Misbah itu ketika sama-sama membahas tentang surat Al-Ma'un itu? Sisi lebih baik, apa lebih lengkap, komprehensif, atau lebih mampu menjelaskan? Antum kan tadi milih yang kedua. Kesimpulan antum yang lebih komprehensif itu punya tafsir As-Sa'rawi. Saya kan ingin tahu jelasannya kayak apa. Ya, Ustaz, apa namanya? Ya itu ya, saya ingin mengatakan bahwa substansi komprehensif, komparatif itu di situ. Harus jelas betul dari sisi atas dasar apa antum membandingkan keduanya itu.
Orang kan wajar kan nanyakan. Setelah dibandingkan lebih baik apa lebih komprehensif apa lebih hukumnya Asaro itu lebih terang dalam menjelaskan tentang surat Al-Ma'un. Atau kalau antum tadi dari segi bahasa, berarti bahasanya Asaro itu lebih baik dari bahasanya tafsir Al-Misbah. Yang mana itu? Menurut antum? Menurut saya dari sisi bahasa itu Asy'ari juga jelas Ustaz. Ya, makanya itu antum tuangkan di mana? Di bab 3 atau bab 4? Makanya nanti antum lihat ya, coba. Itu nanti di bab 3-nya itu antum ingin memaparkan ya persamaan perbedaan antara Asy'ari dengan Al-Misbah. Atas dasar apa itu nanti bisa di bab 3 dan nanti di kesimpulannya ketika antum mengatakan oh Asy'ari lebih baik atau Asy'ari bahasanya lebih baik atau Asy'ari lebih komprehensif itu nanti dituangkan di 4 berdasarkan kajian dari itu enggak kira-kira? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. berarti kesimpulannya apa? Kok naam saja? Kesimpulannya gimana? Antum udah pakai parameter apa tadi jadinya? Lebih komprehensif. Untuk membandingkan keduanya itu loh ya. Oh saya sama Ustadz Samsul ya. Kan sama-sama sepuh ya. Bandingannya apa? Pakai bandingannya itu kan. Ustaz, dari segi corak penafsiran. Ya, berarti corak penafsirannya ya. Nah, Ustaz. Itu lebih bagus atau lebih apa dibanding antara Asy'ari dengan Al-Misbah? Itu melompat-lompat ya, tadi bahasa, kedua sisi komprehensifnya, sekarang corak penafsirannya. Tolong itu konsisten ya itu. Nanti kaitannya nanti di landasan apa? Di landasan konseptual itu. Kira-kira itu aja ya dari saya. Saya kira kaitannya dengan bahasa ini tolong. Kelihatan ya ini? Kelihatan Ustaz. Di abstrak itu seiring dengan ini apa ini? Subjek, predikat, objeknya tolong diperhatikan ya. Terus sumber metode penelitian adalah menggunakan komparatif, menggunakan literatur ya, pendekatan dengan komparatif. Cukup aja, yang lain-lain itu dijelaskan nanti di sudah saya tulis ya. Baik ya. Terus kali lagi ya yang saya sebut berulang tadi termasuk dalam penulisan ini. Urutan itu loh yang kiri itu loh. Banyak jorok-jorok ke bawah itu jelek dilihat. Kalau antum kan sebenarnya ini kan yang saya tanya tadi nggak muncul itu analisa asbabul nuzul, analisa sumber penafsiran, analisa metode penelitian itu ini apa menurut antum? Di bahasanya, terus corak penafsirannya. Nah, ini apa ini? Dibuat bab tersendiri ya. Halo? Halo. Pak Malati. Ini apa ini? Itu Ustaz. Analisanya Ustaz. Makanya mestinya yang mantum menjawab kan ini, bukan bahasanya, bukan corak. Jadi yang antum lihat untuk membandingkan atau melihat kesamaan dari dua kitab tafsir itu 3 variabel ini. Asbabul nuzulnya dilihat dari sumber penafsirannya atau metode penafsirannya. Terus ini ada yang mengganggu ya, 424 tabel analisa komparasi. Kalau memang perlu dibuat daftar tabel ya, tidak masuk di daftar isi. Tabel analisa komparasi ya. Kira-kira itu aja ya. Terus latar belakang tuh ya. Iya, antum bicara Quran tuh bagus dan benar, ya, ini nggak ada relevansinya. Langsung aja di sini ketika bicara soal maun ya. Kalau bicara latar belakang itu
Kalau konteksnya judul antum itu ya langsung aja terkait dengan soal surat Al-Ma'un, soal tentang pendusta agama, kata-kata kuncinya itu loh ya, tentang kitab tafsir As-Sa'rawi, tentang kitab tafsir Al-Misbah itu. Nggak usah bicara kemana-mana. Ini betul ya, dan tidak salah, dan itu baik, kalimat ini nggak ada, tapi kurang ada relevansinya dengan dengan penelitian antum. Rumusan masalah tadi ya, tadi yang sudah saya tanya tadi, atas Iya. dasar apa tadi, ya berarti asbabul nuzul dan seterusnya. Kira-kira itu aja Ustaz. Sultan, bimbingan saya. Jazakumullah khairan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula ke